Kembali lagi di Intan Srums dan kita membahas kali ini adalah hindari toxic people dan gimana caranya mencari teman yang loyal. Kita bahas mengenai toxic people ini udah sering banget ya, tapi kali ini khusus di dunia kerja karena banyak banget juga yang masuk komen-komen atau pertanyaan, "Kak, gimana kalau toxic people-nya adalah bos aku, teman kerja aku, masa aku resign sementara kan cari kerja susah banget." Yes, jangan kamu resign hanya karena toxic people ya. Hidup ini terlalu singkat kalau kamu harus banyak waktu memikirkan toxic people ini. Karena orang-orang toxic people ini bisa membuat energi kamu terkuras, membuat kamu merasa nggak lebih baik dari dia, dan akhirnya kamu nggak berkembang karena kamu sibuk merasa sebel berada di toxic people. Sementara merekanya toxic people ya biasa-biasa aja. Ya itu karena mereka seringnya ngasih rocil untuk orang-orang lain ya kan. Penting banget untuk bisa mengenali mereka dan tahu cara menghindarinya sambil kamu membangun pertemanan yang sehat dengan orang-orang yang positif. Gimana sih cara mengenali si toxic people? Pertama bisa toxic people-nya drama queen atau drama king ya. Jadi mereka senang banget dirinya menjadi spotlight. Semua orang harus melihat mereka. Hidup mereka penuh drama dan konflik. Kadang-kadang mereka menciptakan masalah itu sendiri atau membesar-besarkan masalah kecil yang harusnya bisa diselesaikan. Dan orang-orang toxic people ini biasanya suka melihat sesuatu dari sisi negatifnya aja. Buat mereka nggak ada positifnya kecuali sesuatu yang menguntungkan buat mereka. Dan gak jarang kadang-kadang mereka playing victim. Mereka salah tapi mereka nggak mau kesalahan mereka. Dan menjadikan kita sebagai orang yang tersangkanya. Wah, ini bahaya banget nih kayak gini-gini ya. Kemudian mereka nih biasanya membuat kita capek, lelah, lesu ketika setelah berinteraksi. Kenapa? Karena energi kita kayak habis-habisan aja dikuras sama dia gitu ya. Kemudian pandai memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka dan seringkali dengan cara yang halus sehingga kita nggak sadar kalau kita lagi diperdaya. Gila ya. Kemudian selalu menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi, mereka enggan evaluasi untuk diri mereka sendiri. Dan akhirnya mereka banyak sekali melakukan hal-hal yang merugikan tim atau orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah mereka egois dan kadang-kadang menyebarkan berita-berita yang negatif. Duh, ini sih toxic people banget ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menghindari orang-orang yang toxic people ini? Pertama, yakinkan dengan kalimat dalam diri, bye-bye energi negatif. Karena kamu butuh banget energi yang positif. Sadar dan akui siapa yang menjadi toxic people di lingkungan kamu. Kalau itu bos kamu, kan kamu nggak mungkin menghindari ya. Jadi berhubungannya profesional aja dan baik aja. Di luar jam kantor, nggak perlulah kita berhubungan secara personal. Karena terkadang itu rush banget, energi kita habis. Jadi kita harus mengakui siapa aja orangnya dan kita nggak perlu musuhan, tapi kita boleh kok menjaga jarak supaya kita hubungannya profesional aja. Yang kedua adalah pada saat membatasi interaksi ini, sebisa mungkin kita membatasi interaksi kita. Jadi obrolan kita memang hanya seputar dunia pekerjaan dan profesional, tidak menggabungkan personal. Lalu jangan terpancing dengan drama-drama yang mereka buat. Ingat kita harus sabar, kita punya strategi, kita harus punya menganalisa juga. Jangan sampai mereka punya strategi, kita polos-polos aja ya. Jadi hidup itu memang harus berstrategi. Lalu jangan berharap mereka akan berubah. Ingat kita manusia gak bisa merubah apa yang ada di luar diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita merubah diri kita sendiri. Dan insya Allah sekeliling akan berubah setelah kita berubah menjadi lebih baik. Nah setelah ini baru deh kamu mencari orang-orang yang positif. Pasti ya dalam lingkungan pekerjaan kita nggak semuanya toksik kok. Ada juga orang-orang positif, ada juga orang-orang yang buat kamu berkembang. Nggak banyak, nggak apa-apa. Kadang-kadang teman baik itu bukan tentang kuantitas, bukan seberapa banyak, tapi seberapa berkualitas. Ketika kita bertemu, kita menjadi positif, menjadi diri sendiri, itulah pertemanan yang sehat. Nggak perlu banyak, tapi manfaatnya luar biasa. Dan yang terakhir adalah jangan ragu untuk menjauh. Kadang-kadang menjauh di sini bukan berarti harus resign. Karena saya sepakat banyak yang bilang kalau resign gimana Kak, kan cari kerja susah. Iya, resign bukan satu-satunya jalan. Yang terpenting adalah ingat hubungan profesional yang dijaga, lakukan yang terbaik sesuai dengan pekerjaan kamu, tunjukkan prestasi kamu. Setelah itu untuk hubungan personal gak perlu juga kok kamu berhubungan. Kan yang penting adalah baik pada saat kita menjadi tim atau menjadi bawahan dari leader kita. Oke, setelah kita bye-bye dengan energi negatif dan orang-orang yang toksik tadi ya, tentunya sekarang kita harus mencari teman-teman yang loyal atau yang positif buat diri kita. Yang pertama sebelum kita mencari pertemanan yang harus kita pahami adalah kenali diri kita nih. Karena penting banget buat kita mengenali diri kita dengan baik supaya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Karena berpura-pura itu melelahkan ya kan. Jadi ada kok di ranah profesional orang-orang yang bisa menerima diri kita apa adanya. Tapi poinnya adalah kita harus tahu dulu nih bagaimana kita menghargai diri kita sehingga kita juga dihargai oleh orang lain. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Ada kalanya pertemanan dimulai dari ketika kita mendengarkan keluhan-keluhan orang di sekitar kita.
Bukan untuk memanasi atau mengkompori, tapi cukup mendengarkan orang-orang yang sedang punya masalah. Karena terkadang orang-orang yang sedang punya masalah memilih kita untuk mendengarkan masalah mereka bukan untuk dinasihati, tapi untuk menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga adalah jujur dan terbuka. Ini penting banget dalam sebuah pertemanan yang sehat. Bangun kepercayaan, kemudian kita berkomunikasinya juga enak, menjadi diri sendiri, namun tetap kita menjaga batasan-batasan dalam pertemanan. Yang terakhir adalah tunjukkan hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa kamu peduli akan kehadiran teman kamu ini. Mungkin kamu bisa menanyakan kabar, memberikan hadiah di momen-momen tertentu, atau bahkan kita menghargai keberadaan mereka sebagai seorang manusia. Wah, ini penting banget nih, sehingga kamu paham bahwa saya diterima, mereka pun diterima. Poinnya adalah untuk menghindari toxic people ini memang dibutuhkan keberanian bagi diri kita, apalagi kalau areanya adalah area pekerjaan. Tapi jangan sampai kita sedikit-sedikit kalau ketemu orang-orang yang toksik kita pilih resign, karena itu juga bukan jalan keluarnya. Poinnya adalah cukup kita berkontak dengan mereka sesuai dengan kebutuhan profesional kita, namun di ranah personal kita memilih orang-orang yang lebih baik, loyal, dan positif buat diri kita. Intinya jalani dan justru tunjukkan prestasi kita sehingga toxic people itu tidak menemukan celah untuk menjatuhkan kita.